Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Visipol. Selamat datang kembali di YouTube channel Visipol UMY. Kali ini kita di acara podcast Visipol Update, tempat diskusi dengan para sivitas Visipol UMY mengenai hal-hal terkini. Pada kesempatan kali ini yang berbahagia ini, kita bersama dengan narasumber kita, salah satu dosen tercantik di HI UMY, dan juga para dosen apa ya, jadi salah satu dosen idaman mahasiswa karena baik gitu ya, cantik juga gitu. Nah, di kelasnya jadi lebih asik gitu. Dengan Bu Rati Herning Tias. Halo, Sapik. Halo Bu. Infonya penting banget ya Oh buat yes, openingnya. harus Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Meskipun Eh mendung tetap semangat. yes, tentu Iya. harus ya. Kesibukannya apa aja nih Bu? Akhir-akhir Karena ini. ini akhir semester ya, Iya. harus membereskan banyak hal gitu sebelum mulai nanti pertengahan untuk kuliah lagi, mulai semester baru. Jadi finishing semua yang harus selesai di semester gasal. Yes, dan harus mengejar untuk semester selanjutnya ya. Iya, nyiapin untuk semester depan. Oke, di kesempatan kita pada hari ini, kita akan banyak berdiskusi, berdialog dengan Bu Rati. Nanti kita bakal banyak membahas tentang memudarnya westernisasi dan juga meningkatnya Asianizations. Nah, mungkin sebagai pengantar Bu, mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan apa itu westernisasi. Oke, jadi kalau bicara tentang westernisasi, ini sebenarnya adalah fenomena tentang bagaimana penyebaran nilai, budaya, kebiasaan, style, fashion gitu ya, yang bersumber dari barat, terutama negara-negara Amerika atau Eropa. Jadi ini fenomena sebenarnya tidak merely ya, tidak hanya tentang budaya, tapi juga ini terkait dengan politik, ekonomi. Memang kita menyadari bahwa mungkin di tahun 80-an, tahun 70-an itu fenomena tentang westernisasi itu sudah menjadi salah satu fakta bahwa masyarakat bahkan di Indonesia itu sangat terinspirasi, sangat terobsesi gitu untuk meniru, untuk Hmm. mengadopsi berbagai hal yang terkait dengan barat gitu. Misalnya dalam sistem politik, misalnya tentang dalam budaya itu fashion, Hmm. musik, film yang kita tahu lah di tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an itu banyak figur-figur terkenal dari barat yang menjadi idola ya Ya. negara-negara di Asia khususnya di Indonesia, seperti mungkin kita nggak ada yang nggak tahu lah Marilyn Monroe Oh, gitu jelas. ya, Elvis Presley gitu, yang itu tidak hanya menjadi sebuah fenomena budaya saja, Hmm. tapi dia juga sangat sangat erat hubungannya juga dengan peristiwa-peristiwa politik atau Hmm. juga nilai-nilai politik dan sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap wilayah yang ada di Asia Hmm. itu. Ternyata westernisasi ini tidak hanya ini dalam lingkup budaya ya. Mungkin Hmm, khalayak umum tuh mikirnya budaya aja gitu ya. karena Hmm. kayak yang Ibu jelaskan tadi ternyata ada bersinggungan dengan politik juga ya. Ya, ya, karena kalau kita bicara tentang tadi ya di awal Mas Safik bilang ada westernisasi, ada asianisasi, Hmm. itu sebenarnya tidak tidak hanya tentang fenomena budaya, Iya. tetapi kalau karena kebetulan saya dari HI, dari Hubungan Internasional, melihat bahwa perkembangan sebuah budaya dari Asia maupun dari Barat Hmm. itu tidak bisa hanya dipahami sebagai sebuah penyebaran budaya saja, tetapi juga bisa dilihat dari banyak aspek, misalnya dalam aspek politik bahwa penyebaran westernisasi atau kemudian yang dianggap sebagai pesaingnya asianisasi itu juga erat hubungannya dengan fenomena pertumbuhan politik. Misalnya tentang partisipasi politik, kebebasan berekspresi, Hmm. yang itu tentu terkait dengan masalah demokrasi, terkait dengan tentang politik dan pemerintahan, bagaimana negara, bagaimana politik di dalam sistem sebuah negara itu memberi ruang ya terhadap pertumbuhan berbagai ekspresi-ekspresi masyarakat, termasuk yang paling mungkin yang paling terasa adalah dalam ekspresi budaya. Budaya. Jadi kalau bicara tentang westernisasi, tentang asianisasi, itu erat hubungannya tentang bagaimana sebuah kebijakan negara, bagaimana tentang sebuah sistem politik sebuah wilayah, sebuah negara itu memberi ruang bagi Hmm. munculnya kutub-kutub baru ya. Tren itu kan tidak hanya tentang tren Budaya budaya, aja. tapi juga tren politik. Bahwa sekarang kebebasan berekspresi kan kalau dulu mungkin di gelombang yang kedua gitu sebelum tahun 60-an itu ekspresinya itu lebih pada bagaimana publik itu bisa
mendapatkan hak-hak politik, bisa Hmm. melakukan kontrol terhadap pemerintah, bisa melakukan kritik terhadap negara, bisa menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpin sebuah negara. Tapi kemudian juga dalam gelombang yang ketiga ya, kalau kita melihat fenomena demokratisasi itu mengalami beberapa gelombang tuh menurut Huntington. Yang ketiga itu di era tahun 60-an, 70-an sampai kemudian 90-an itu tentang kebebasan berekspresi yang salah satunya paling menonjol dan paling dirasakan oleh publik yang masyarakat awam gitu yang kebanyakan itu adalah fenomena kebudayaan. Bagaimana ya stylenya si Elvis Presley gimana sih berpengaruhnya Beatles, Ya, kemudian juga Marilyn Monroe menjadi ikon yang sangat Amerika banget gitu benar. ya untuk menjadi alat politik juga ke dalam hubungan Amerika dengan negara lain. Nah, fenomena asianisasi ini juga sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kebebasan berekspresi itu. Hanya momentumnya membuat asianisasi itu seolah-olah kemudian menjadi sebuah fenomena yang apa ya menggantikan bukan menggantikan menandingi ya Mencoba untuk menandingi gitu. mencoba untuk menandingi westernisasi yang selama ini sangat kental dalam lingkup kita sehari-hari gitu. Asianisasi itu juga sebenarnya dipengaruhi dengan kita tahu ya perkembangan teknologi. Ya, Tahun 90-an, tahun 2000 itu merupakan periode di mana teknologi informasi dan komunikasi kan mengalami sebuah ledakan besar. Kita mulai mengenal internet, kita mulai mengenal berbagai material digital yang kemudian dari aspek aksesibilitas tentu menjadi lebih masif, menjadi lebih luas, jangkauannya juga menjadi sangat besar dibandingkan pada periode-periode westernisasi ketika dia tumbuh menjadi fenomena budaya gitu. Lalu yang kita juga tidak boleh abaikan, kenapa kemudian westernisasi itu lalu dihubungkan dengan sekarang menemukan kompetitornya dan mungkin agak di bawah ya pengaruh bisa dibilang asianisasi ya. dibilang gitu. Itu salah satunya karena 9/11 peristiwa penabrakan WTC Oh, yang ada kaitannya ya dengan itu. ya kalau dari aspek politik kita bisa melihat bahwa 9/11 peristiwa WTC itu adalah satu periode di mana tindakan-tindakan Amerika dan para sekutunya itu menimbulkan gerakan perlawanan, menimbulkan anti terhadap Amerika dan sekutu. Dan anti Amerika itu menjadi antitesis bagi munculnya kutub baru yang kita kemudian kenal itu sebagai asianisasi. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang merasa Amerika itu terlalu dominan, Amerika itu terlalu menguasai dalam berbagai aspek kehidupan dan itu tidak nyaman sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi akhirnya asal bukan Amerika maka itu bisa menjadi pilihan alternatif. Nah, mulai muncul kalau di tahun zaman saya masih SMP SMA itu kan ada Bollywood Bollywood. yang namanya Shahrukh Khan Shahrukh itu Khan. waduh zaman saya kuliah itu bahkan kami bikin apa tuh acara nonton bareng. Bukan film-film barat, biasanya yang kita lihat kan film-film barat. Ini yang kita lihat film dari India, dari Iran. Benar. Dari negara-negara yang mungkin selama ini kita tidak pernah lirik sebagai sebuah pusat budaya karena mereka punya alternatif bagaimana sih mengemas budaya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat maupun untuk dinikmati gitu. Baru kemudian tahun 90-an muncullah Jepang ya dengan Cool Japan, kemudian kalau Cina sih tahun 80-an ya dengan berbagai film Mandarinnya itu. Lalu kalau Korea, nah Korea juga tahun 95-an dia mulai menuju puncak ya. Ya, dia mulai menyebarkan ya bagaimana budaya alternatif selain dari barat itu juga menarik, juga bisa menjadi pilihan alternatif. Nah, baru boomingnya setelah 9/11 tahun 2001 itu kita bisa menjadi saksi ya. Safik sudah lahir? Lahirnya itu baru setahun. Baru setahun jadi tahun belum 2000-an itu memang benar-benar apa ya? 2001 ya pasca 9/11 itu saya termasuk generasi yang melihat bagaimana enggak Amerika lagi dah gitu. Ada nggak sih yang menarik selain dari Amerika gitu. Nah, lalu muncullah seperti Hallyu, Korean Wave gitu. Atau bahkan mungkin beberapa di antara teman-teman nih yang dengerin podcast atau lihat podcast ini sempat juga mengalami eranya FC Taiwan, Meteor Garden. Nah, itu juga sebenarnya kutub-kutub baru gitu ya, nggak hanya Korea, nggak hanya Jepang, tapi Taiwan itu juga pernah punya momen yang
yang penting bagaimana secara budaya mereka juga membuka Benar, peluang-peluang benar. untuk bisa berinteraksi dengan lebih banyak negara, dan negara-negara yang menyambut para bintang tamu dari Meteor Garden itu melupakan aspek Aspek politik ya. politiknya. Karena kalau kita belajar dan tahu Taiwan itu punya problem tentang pengakuan, Iya, iya. rekognisi sebagai sebuah negara yang Sampai merdeka. sekarang ya. Ya, jadi Gitu. itu background ya, bagaimana sebenarnya asianisasi itu kemudian banyak didiskusikan sebagai sebuah fenomena yang menjadi pesaing, menjadi kompetitor bagi dominasi Western dari Western. Barat gitu. Berarti bisa dibilang ketika pasca 9/11 itu jadi great momentum untuk para ini ya, negara-negara yang di Asia ini untuk menemukan untuk memberikan gitu, ngasih, oh ini nih ternyata kita punya salah satu yang bisa jadi kiblat baru kalian gitu, dikasih terus kita menerima gitu ya. Kalau bahasa saya tuh kayak blessing in disguise gitu ya. Ini kan sebuah peristiwa tragedi besar gitu. Iya, iya benar. Negara superpower satu-satunya di dunia mengalami sebuah serangan gitu di jantung. Kan New York itu Iya, adalah jantung. jantungnya Amerika gitu. Dan itu menjadi sebuah tragedi di satu sisi, tetapi di sisi lain memberi semacam insentif bagi negara wilayah-wilayah lain untuk kemudian muncul sebagai alternatif. Karena sejak itu sebenarnya kita melihat ya bagaimana Amerika itu berusaha untuk meyakinkan dunia bahwa dia tetap the American leadership itu menjadi yang paling kuat dan paling bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di dunia gitu. Tapi di sisi lain karena kebijakan-kebijakannya yang cenderung kemudian hitam dan putih ya, either you with us or with the terrorist, yang bukan dengan Amerika berarti kamu Against us gitu. against Amerika, yang artinya kamu berada di Iya. belakang teroris. Itu kan sesuatu yang menimbulkan penolakan. Nah, penolakan ini sebenarnya menjadi momentum bagi banyak pihak ya, publik, untuk ada nggak sih selain Amerika gitu yang bisa kita jadikan sebagai panutan, sebagai reference gitu. Kalau untuk yang enteng-entengan sebagai idol baru, sebagai figur yang bisa ditiru, dijadikan sebagai panutan gitu. Nah, momentum itu kemudian menjadi satu, menurut saya ya, menjadi satu kesempatan bagi misalnya Hallyu lah yang kita sekarang bisa rasakan pertumbuhannya luar biasa ya. Pesat banget. Ya, dan sekarang apa sih yang nggak ada Koreanya gitu. Bahkan pilihan makan anak sekarang tuh, waduh, sudah kimchi, tteokbokki. Sekarang tteokbokki itu bahkan di Jalan Bantul. Teman-teman bisa bayangkan di Jalan Bantul tuh ada yang jualan tteokbokki. Bahkan makanan Indonesia itu kolaborasi sama artis Korea gitu, biar dapat banyak peminat gitu ya. Kayak iklan-iklan kopi itu kan dulu kopi luwak itu sudah sangat Indonesia banget gitu ya. Tapi kemudian perlu menjual lebih besar, lebih banyak, meraih keuntungan pasar itu dengan pinjam Lee Min Ho. Lee Min Ho mungkin pernah lihat ya iklannya. Artinya itu memang punya daya tarik yang dapat momentumnya. Jadi satu sisi Korea, Jepang, Cina itu memang punya produk yang bagus. Tapi produk yang bagus aja kayaknya nggak cukup. Dia perlu ada momentum. Nah, momentum tuh ada dua menurut saya. Momentum dari aspek bahwa negara itu memfasilitasi, dan momentum yang kedua adalah momentum pada aspek timing ya. Dia muncul pada saat yang tepat. Jadi kayak the right man in the right place gitu. Benar. Jadi itu yang kita bisa lihat ya, bagaimana asianisasi itu bisa menjadi kompetitor dari fenomena tentang westernisasi. Mungkin kalau kita ngobrol soal asianisasi ya, Ibu kan jadi saksi nih, jadi saksi ketika misalnya dari periode yang misalnya China masuk budayanya, terus habis itu Jepang, habis itu ada Taiwan juga, lalu Korea. Nah, Ibu tuh kan menyaksikan banyak banget tuh dari yang pertama sampai sekarang gitu. Jadi kan. Jadi kelihatan banget nggak punya identitas gitu. Oh enggak. Maksudnya ngalamin. Jadi Ibu merasakan beberapa itu masuk ke Indonesia gitu ya. Nah, itu menurut Ibu respon dari masyarakat Indonesia ketika itu gimana, Bu? Apakah merespon dengan baik atau ada penolakan gitu? Sejauh yang saya tahu pasti ada lah ya yang positif dan negatif merespon perkembangan asianisasi itu dengan berbagai produk budaya maupun ekonomi politiknya gitu.
Tapi yang jelas menurut saya nih ya, Mm-mm. menurut saya pribadi dan pengamatan yang saya lihat di lingkungan sekitar saya, penolakannya itu tidak sebesar gitu ya terhadap Amerika, terhadap Hmm. westernisasi. Artinya sepertinya mereka asianisasi itu berlangsung secara smooth, Iya. pelan-pelan, tapi dia merasuk sampai ke Tubuh. ya seluruh sendi-sendi gitu, dan apa eh, voluntary gitu. Iya benar. Kita tuh menyukai sesuatu yang sifatnya sangat Asia itu apa ya, dengan sukarela Iya, gitu, nggak dipaksa nggak gitu ya. dipaksa gitu. Dan propaganda itu ada, karena propaganda itu kan sebagai sebuah alat yang efektif ya untuk memasukkan gagasan, nilai baru tentang tren baru. Tapi menurut saya yang membedakan Asia dan Western itu dilakukannya dengan cara yang lebih ini ya, lebih smooth gitu. Sehingga saya termasuk orang yang mungkin termasuk satu yang ASEAN freak gitu ya, terutama Korean freak gitu, dengan berbagai aspeknya dari mulai musik, Musik, drama, drama. makanan gitu. Jepang juga saya suka. Artinya ada pergeseran yang saya rasakan bahwa ketika zaman dulu tuh makan McD udah keren banget ya. Iya, pasti. Ulang tahun dirayakan di Di KFC KFC, atau wah. di Pizza Hut itu Oh, tuh orang kaya itu. wah, kayaknya nunggu. Jadi kalau teman-teman kuliah zaman dulu tuh dicatat tuh siapa yang ulang tahun bulan ini. Jadi kalau anak kuliah kan biasanya cari makan gratisan Gratis. tuh. Begitu pilihannya boleh milih gitu, Wah, McD sama KFC itu kan jadi idola nomor satu. kesempatan Nggak bagus ada nih. yang minta Bok Bre atau Nyonya Suharti kan. Jadi ya satu sisi pernah ada masanya ketika semua itu merasakan kebanggaan bisa mengkonsumsi ya, menjadi objek yang mengkonsumsi produk-produk yang identik dengan Western. Tapi kemudian makin kesini tuh kita mulai merasakan ya, mungkin karena Asia itu punya berbagai aspek persamaan ya dengan Iya, yang iya. terjadi di Indonesia, di Malaysia. Artinya sama-sama di Asia itu kita sharing identity. Identity. Meskipun tidak terlalu masif ya identitas yang kita bagikan gitu, tapi menurut saya itu menjadi salah satu nilai lebih mengapa kemudian asianisasi itu relatif lebih damai gitu ketika dia masuk. Meskipun kalau dirasakan sekarang ngelihat ya ampun anak-anak sekarang anak muda nih penampilannya itu sudah yang saya tuh dulu pernah Safik punya mahasiswa bimbingan, kalau datang itu full make up, cewek sih memang cantik, suka dandan, tapi dengan gaya make up yang sangat Korean itu saya juga agak geli gitu. Mungkin kalau teman-teman di rumah kan tahu lipstiknya diombre, Korean look gitu ya. Korean look gitu, saya juga agak, kamu butuh berapa jam hanya untuk ke kampus dandan begitu? Ini lagi tren gitu. Saya juga agak oh gitu ya, anak sekarang menampilkan dirinya modern itu dengan tampilan-tampilan Korean look gitu. Kalau dulu kan enggak ya. Kalau dulu itu kan zaman 90-an mungkin pernah dengar ada potongan rambut ala Demi Moore gitu yang film Ghost itu terkenal banget tahun 90. Semua potong batok, namanya potong bob batok Oh, itu gitu. template kalau motong ya. Dan itu tuh apa ya? Terjadi di periode di asianisasi, tapi kita merasanya itu ya welcome saja, dan kita bisa melihat data bahwa Indonesia itu adalah salah satu pengkonsumsi produk budaya salah satu terbesar di dunia. Wow. Nah, artinya kan Iya. apa nih, fenomena asianisasi itu benar-benar berjalan secara bertahap, pelan-pelan tapi pasti, karena kemudian cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan akan mengkonsumsi apa, akan mengikuti tren apa, lifestyle yang seperti apa, atau bahkan pilihan-pilihan tindakan politik yang seperti apa, itu juga mengalami perubahan secara bertahap, tidak frontal ya, karena kalau kita ingat westernisasi itu kan zaman dulu ketika demokrasi diperkenalkan sebagai identitas ala Amerika dan ala Western, itu sebagian diantaranya dilakukan dengan cara paksaan, dilakukan dengan cara stick and carrot ya. Dan itu besar-besaran ya. Stick and carrot tuh kalau kamu ikut saya kasih hadiah, kalau enggak saya pukul gitu. Dan itu mengundang resistensi. Tapi kalau asianisasi itu kita melihat yang baik. Misalnya tentang bagaimana tradisi budaya di Jepang dan Korea dalam hal politik itu
juga memberi kita inspirasi bahwa misalnya pejabat negara yang melakukan kesalahan, yang melakukan pelanggaran terhadap norma dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik itu dengan sukarela minta maaf di depan publik ya, Ya, kemudian mengundurkan mengundurkan diri, bahkan diri, ada juga yang bunuh bunuh diri. diri. Nah, itu jarang banget terjadi di Nah, sebenarnya negara kan kita ya. ya, tapi itu kan sebenarnya satu gambaran yang baru Iya, gitu benar benar bahwa benar. Asia itu juga menawarkan Asian value tentang bagaimana etika dalam dunia politik gitu. Mudah-mudahan sih itu juga diadopsi ya, nggak cuman Amin. budaya terkait dengan budaya populer Iya seperti ya. musik, film, tapi juga budaya dalam hal politik. Memang Jepang, Korea, Cina itu belum sempurna, tetapi mereka punya punya karakteristik, punya identitas khas mereka yang sebenarnya itulah nilai Asia yang kita bisa juga coba pilah mana yang pas untuk diterapkan. Kalau saya sih sangat sangat tertarik ya dengan bagaimana mereka mempunyai adab gitu ya. Kalau dalam Islam tuh punya adab di dalam dunia politik dan itu menjadi role model buat anak muda, Iya. buat kita generasi yang sekarang ini akan menjadi masa depan Indonesia gitu. Yang kayak yang saya tangkap tadi yang kayak ibu bilang kalau misal kita voluntarily menerima gitu ya. Nah itu tuh kira-kira ada nggak sih Bu memberikan kayak misalnya dampak positif ataupun negatif ke masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi kalau misal pun negatif, apakah itu sifatnya menjadi ancaman untuk budaya asli kita gitu. Kayak misal yang tadi orang-orang mungkin yang suka Jepang nanti berpakaian seperti orang Jepang ataupun kartun yang dia idolakan, tapi ternyata dia nggak, misalnya tidak mempromosikan baju batik misalnya, itu kan menjadi sebuah ancaman ya. Kira-kira gimana itu Bu? Ya, fenomena budaya gitu ya dalam berbagai bentuknya. Sebenarnya seperti sekeping koin mata uang ya. Dia ada aspek positif, ada negatifnya. Aspek positifnya kalau menurut saya kita bisa melihat bahwa setiap wilayah, setiap negara, setiap identitas misalnya di Indonesia itu punya peluang untuk menjadi identitas global, untuk menjadi tren global. Tetapi dia bukan sesuatu yang datang dari langit gitu. Iya, benar-benar. Tapi dia harus diusahakan. Harus ada Kalau upaya dalam perspektif kita kan dari HI itu ada dikonstruksi, dibangun gitu, direncanakan dan dibuat sedemikian rupa. Korea, Jepang dan juga Cina itu kita bisa pelajari dari aspek itu. Seberapa lama sih mereka menyiapkan untuk menjadi sebuah fenomena budaya global itu populer ya, budaya populer itu bisa menyebar sampai ke Amerika yang selama ini Iya, menjadi senternya budaya gitu. itu tidak instan ya. Enggak instan. Kita bisa belajar dari situ bahwa kita punya peluang yang sama sebenarnya. Hanya kita perlu menyiapkan itu. Nggak bisa taken for granted ya, gratisan tiba-tiba terkenal gitu. Nah, yang di sisi yang kedua, di sisi yang negatif. Sebenarnya kalau kita tidak berusaha menggali identitas kita sendiri, ya potensinya karena mereka kelihatan lebih indah, kelihatan lebih menjanjikan, kelihatan lebih modern, itu kan lebih menarik untuk ditiru aja dah gitu daripada kan banyak orang yang malas mikir, malas usaha ya. Udah di copy paste, dilakukan persis seperti yang ada di Korea, apa yang ada di Jepang maupun di Cina. Nah, itu yang sebenarnya harus kita waspadai karena bagaimanapun dalam fenomena budaya itu ada nilai, ada kebiasaan yang sangat sangat besar potensinya merusak apa yang sudah kita miliki. Bagaimanapun setiap wilayah, setiap tempat, negara itu punya identitas lokal yang kita harus jaga. Tanggung jawab kita untuk menjaga itu sebagai sebuah kebanggaan dan juga sebagai sumber inspirasi ya, bagaimana berjalan beriringan antara identitas yang lokal, yang tradisional itu dengan perjalanan waktu gitu. Jadi kalau kita melihat sekarang ada kecenderungan kita itu menjadi follower. Iya. Kecenderungan lebih suka meniru daripada menciptakan tren baru gitu. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi dugaannya adalah karena kita kecenderungannya lebih suka yang instan. Kita sering tidak menghargai proses. Kembali ke yang Korea misalnya. Korea itu kan juga menjadikan Hallyu dan Korean Wave itu menjadi fenomena global itu kan nggak dalam satu malam gitu.
tidak seperti Bandung Bondowoso ya membangun 1000 candi Loro dalam Jonggrang ya. ya Loro Jonggrang gitu. Tapi mereka dari tahun 80-90 itu sudah membidik sentral-sentral budaya mana yang harus dijadikan sebagai contoh untuk belajar. Jadi upayanya dari lama Ya ya. udah lama gitu. Nah itu yang perlu kita bangun ya, bahwa nggak ada sesuatu yang instan gitu. Yang populer di Amerika dulu pun juga nggak instan. Ada kerja beriringan, network yang dibangun dari negara, publik, kemudian juga dengan berbagai perangkat hukumnya, dengan fasilitas, dengan sharing budget gitu ya, yang itu tuh memang harus direncanakan gitu. Nah kecenderungan hari ini menurut saya kita lebih suka meniru gitu, ngikutin aja yang lagi tren supaya dianggap modern. Kepinginnya tuh yang serba instan. Kalau kita lihat mungkin kalau di IG ya, banyak orang kan tiba-tiba terkenal, Iya. viral, dan Banget, itu cepet dianggap banget. sudah populer gitu, Iya, iya. meskipun juga ditonton di banyak negara gitu ya. Tetapi itu kan instan tuh gimana sih? Mungkin dia hanya bertahan 1 hari, Iya. mungkin seminggu, 1 bulan, setelah itu orang udah lupa Jangka gitu. waktunya tidak panjang gitu. Nah, kalau kita ngeliat ke belakang, westernisasi itu bertahan berapa lama sih? Iya benar. Asianisasi misalnya, Korea menjadi salah satu fenomena budaya global itu dari tahun berapa? Iya, sampai Kan sekarang 90-an gitu ya. sampai hari ini, dan kayaknya belum akan mereda. Benar. Sehingga kita bisa melihat bagaimana Korea itu dulu ketika mengawali itu di titik di mana sih? Benar. Benchmarknya tuh dia memulai belajar menciptakan sebagai kutub budaya baru, sampai hari ini tuh kita bisa melihat progresnya. Sekarang Korea menjadi macan Asia, salah satu negara yang prospektif tumbuh meskipun dalam situasi global ekonomi yang cenderung buram gitu ya, yang cenderung gelap gitu. Lagi turun gitu ya. Tapi kan kita lihat ya memang ekonomi turun, tapi kita melihat bahwa transaksi ekonominya masih sehat loh. Mereka fine-fine aja tuh di situ Iya. gitu. Bahkan mereka fight melawan itu dengan menciptakan tren baru yang itu bisa menjadikan publik lebih konsumtif gitu. Benar. Jadi apa ya, nggak bisa kita berpikir menciptakan tren ingin menjadi kutub budaya yang baru tetapi tidak melalui proses. Karena yang instan itu mungkin populer booming iya, tapi berapa lama dia bertahan? Berapa banyak yang dia bisa akumulasikan untuk memberikan tambahan, entah itu dari aspek ekonomi, tambahan dari aspek pengaruh, dari tadi ya penggemar gitu ya, kalau dalam konteks fans gitu atau popular person. Nah itu yang sebenarnya menjadi kendala kita sekarang gitu. Bukan berarti kita nggak punya gitu. Tapi mentalitas yang instan itu yang kita harus lawan dulu. Meyakini bahwa semua keberhasilan itu perlu proses gitu, tidak bisa instan. Kalaupun instan, saya meyakini yang instan itu tidak akan bertahan lama gitu. Mungkin dia kan cuma bertahan paling setahun atau 2 tahun gitu ya. Karena setelah itu kan muncul yang viral baru kan. Iya, nanti ada lagi yang tren baru misalnya, jadi nggak lama gitu. Nah, mungkin untuk masalah yang soal asianisasi gitu. Nah, kayak Ibu bilang tadi, kita tend to be follower gitu dengan voluntary gitu. Padahal kan sebenarnya harus ada kayak misal penyaringan, filterisasi gitu. Nah, kalau menurut Ibu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan misalnya ini untuk pemerintah ya, untuk pemerintah untuk memfilter itu biar kita tetap budayanya tetap sustain, tapi kita nggak kayak misalnya blokade gitu. Misal kita nggak boleh melarang ini budaya ini masuk, tapi kita tetap memfilter gitu. Sama kira-kira apa yang bisa dilakukan sama generasi muda kayak kita semua di sini yang nonton juga gitu untuk soal isu ini. Ya, jadi dalam situasi banjirnya budaya luar ya ke Indonesia, yang paling penting sih sebenarnya sinergi ya, kerjasama antara pemerintah, publik, dan juga berbagai stakeholder yang punya peran dan punya peluang untuk bermain lebih besar, untuk hand in hand lah, bekerja sama untuk menciptakan resistensi ya, bukan resistensi ya, apa namanya, menciptakan sebuah kapasitas yang tidak hanya kemudian kapasitas itu mengkonsumsi yang sudah ada, tetapi kapasitas untuk menciptakan tren baru gitu. Nah, yang selama ini saya pikir bisa menjadi alternatif adalah yang pemerintah harus keluar dari istananya gitu, harus turun dari mercusuar supaya tahu
di tingkat lokal itu sedang marak apa sih, sedang ada apa, atau punya potensi sesuatu, entah itu budaya, entah itu nilai, entah itu kebiasaan di dalam masyarakat yang punya nilai gitu. Yang berpotensi gitu ya. Kayak kita menemukan berlian tuh nggak ada ya yang menggali tanah Iya. itu langsung ketemu berlian Langsung yang utuh bersinar-sinar gitu. Tapi kan dia menemukan ini ada harganya. Tapi kan harus dipoles, harus diproses gitu. Jadi membuat kebijakan terkait dengan kebudayaan, misalnya Kementerian Kreatif apa Menparekraf, Kementerian Ekonomi Kreatif. Ekonomi dan Budaya itu. Ya. Itu. Wah kacau nih. Wah. Artinya itu kan perlu ada dari pemerintah itu jangan mengimajinasikan sesuatu hanya dari framingnya, tapi juga harus melihat di level lokal itu sebenarnya sekarang yang sedang disukai atau yang ada di dalam masyarakat itu apa sih, yang kemudian itu dipilah mana yang kira-kira bisa ditumbuhkan menjadi sebuah sebuah produk budaya, entah itu produk ekonomi yang punya nilai untuk disebarkan, untuk diperkenalkan ke level yang lebih lanjut, ke level global. Ya kan kita pernah mendengar ya, rendang itu dari zaman kapan sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nggak ada yang di Indonesia itu yang mengatakan rendang nggak enak. Ya. Cuman kan baru-baru saja kemudian rendang itu menjadi sebuah komoditas yang digunakan untuk mempromosikan Indonesia, mempromosikan kekayaan kuliner kita gitu. Atau mungkin kita tahu ya tentang Indomie. Ya, Indomie. Mana ada sih orang Indonesia yang nggak suka Indomie gitu. Dan baru-baru saja kan kemudian Indomie itu juga tumbuh menjadi identitas baru tentang Indonesia. Yang lagi rame juga ini Bu, kebaya. Yang lagi rame di Asia Tenggara. Kemudian kan didaftarkan di UNESCO yang ternyata ada negara lain di Asia Tenggara yang juga mengklaim itu sebagai kekayaan budaya mereka. Jadi perlu juga pemerintah itu tidak menciptakan sebuah rencana yang tidak berbasis pada fakta di lapangan. Libatkan masyarakat. Kita kan di Jogja ini kaya banget tuh para seniman, para pelaku budaya yang mereka bersama-sama dengan publik ya, dengan masyarakat itu tumbuh untuk menggirohkan menyemarakkan sesuatu yang sifatnya lokal tetapi dia punya nilai yang menarik. Misalnya Jogjakarta, pernah nonton nggak? Belum Bu, apa itu? Jazz yang digabung dengan musik-musik tradisional lokal di Jogja. Dulu almarhum Jaduk ya, yang sering kali berada di balik berbagai pergelaran-pergelaran seni terkait dengan memperkenalkan jazz ala Jogja. Kan boleh kita menyerap yang ada di luar, tetapi kemudian tidak secara mentah-mentah kita ambil, tetapi kita modifikasi, ditambahkan dengan nilai kita ya. Dimodif dengan gamelan, dimodif dengan berbagai instrumen-instrumen lokal, dan ternyata itu menjadi sains baru gitu. Nah, ini yang perlu dilakukan. Publik sendiri juga perlu disadarkan bahwa kamu itu ada di tempat yang kaya raya loh. Kayak lagunya Koes Plus kan, kita lahir tuh di kolam susu gitu ya, menancapkan tanaman batang aja jadi tanaman gitu. Tapi kadang saking kayanya kita tuh malah nggak tahu mana yang bagus, mana yang penting gitu. Malah yang di luar sana dilihat ambil aja gitu. Bagus nih gitu. Ya, jadi menurut saya sih memang perlu ada sebuah kerja besar bersama-sama. Yang jelas harus ada grand design-nya. Saya membaca beberapa tulisan yang mengulas tentang bagaimana Korean Wave itu menjadi fenomena global, itu juga diawali dengan sebuah grand design ya, yang dibuat pemerintah, duduk bersama dengan orang-orang yang punya visi identitas Korea itu apa yang mau dimunculkan, itu mereka menyusun sebuah planning gitu. Oke, untuk mengetahui apa yang menjadi tren, bagaimana menciptakan tren, dikirimlah orang-orang, para anak-anak muda itu dikirim ke pusat-pusat budaya. Setelah itu mereka pulang, dibikinkan lembaga namanya KOCIK kalau tidak salah, Korean Office for Culture and Organization gitu. Dia jadi wadah, ketemunya orang-orang yang sudah kemana-mana itu untuk kemudian mengelaborasi apa yang mereka dapat, kemudian dikombine dengan apa yang ada di level lokal mereka sendiri gitu. Dan itu makan waktu, perlu kesabaran, perlu investasi. Nah kalau kita mindsetnya masih instan ya
Ya mungkin bisa menciptakan tren, tapi nggak akan bertahan lama gitu. Berarti ternyata di Korea Selatan tuh ini ya, tiap level itu Iya, kerjasamanya ya iya, masif ternyata. ya. Dan misalnya nih contohnya nih, fenomena tentang drama Korea. Dulu kan tahun 95 dia booming di Cina. Bayangkan Korea dan Cina itu secara background sejarahnya kan berkonflik Iya, tuh. tolak belakang. Tapi kemudian Cina bisa mengkonsumsi produk drama Korea gitu. Nah, drama Korea itu kan tidak hanya sajian cerita percintaan, cerita tentang kehidupan, cerita tentang apalah gitu ya. Tapi di dalamnya juga bisa dimasukkan tentang Benar. produk-produk Korea yang diperkenalkan. Dan pemerintah Korea bikin regulasinya, ada namanya product placement legalization. Ada aturan hukum yang mengatur berapa banyak produk-produk yang bisa ditampilkan di dalam sebuah kemasan drama. Wow, sangat Diatur. detail banget ya ternyata Iya, berapa pemerintahnya. persen yang harus punya komponen lokal, berapa persen yang boleh dimasukkan produk-produk luar negeri gitu. Nah, di tahun 2000 berapa 2010-an itu kemudian porsi untuk produk internasional masuk ke dalam drama Korea itu mulai membesar. Makanya kita bisa melihat pertumbuhan ekonominya Korea kok cepet ya tahun 2010-an. Ya karena investasi itu masuk salah satunya melalui undangan dari Iya. cultural product itu. Bahkan produk dari kita pun sempat masuk ya. Kopiko, Kopiko. nggak boleh Nggak boleh nyebut sebut Korea. merek apa bisa ini. Nah, karena orang nonton itu kan biasanya terprovokasi ya untuk Iya. mengkonsumsi apa yang juga dikonsumsi oleh bintang idolanya. Jadi satu yang penting nggak boleh instan. Kita harus berpikir semua mengikuti proses, semua harus dirancang, melibatkan sebanyak mungkin orang yang memang punya kapasitas untuk menggerakkan sebuah fenomena yang kita tadi sebut asianisasi atau westernisasi. Sama dengan westernisasi dulunya juga begitu gitu. Itu bagian dari political will ya dari pemerintah yang kemudian direspon oleh orang-orang yang di aspek budaya, orang-orang yang di aspek ekonomi yang mereka kemudian berkolaborasi. Oke. Gitu. Jadi mungkin Ibu bisa menyampaikan ya closing statement-nya. Nah, closing statement-nya tentang westernisasi versus asianisasi, terus gimana kita sebagai masyarakat Indonesia merespon itu gitu. Ya, fenomena westernisasi maupun asianisasi itu tidak perlu menjadi sesuatu yang mengancam sekali gitu. Tetapi kita harus melihat bahwa fenomena ini adalah sebuah pertumbuhan. Bagaimana kutub-kutub budaya, politik, ekonomi, dan sosial itu terus berkembang. Dan ini bisa menjadikan kita memunculkan kesadaran bahwa siapa saja bisa menjadi bagian dari kutub-kutub populer baru, kiblat baru gitu. Hanya yaitu tadi kita perlu merancang, kita perlu bekerja keras, menghargai proses supaya menjadi kutub baru itu. Dan kita juga tidak perlu terlalu reaksional ya, melakukan penolakan kalau ada sesuatu yang menurut kita nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita adopsi gitu. Tetapi kita mencoba untuk lebih kritis, memilah iya, tetapi tidak kemudian terlalu frontal ya, karena bagaimanapun kita makhluk sosial hidup bersama dengan yang lain. Seandainya satu saat kita ada di puncak lalu ditolak dengan yang lain, itu juga tidak akan nyaman untuk kita. Jadi lebih penting menjadi kritis. Sebagai konsumen kita harus kritis, lebih hati-hati mana yang pas dan tidak, itu akan menjadi filter yang paling tepat menghadapi fenomena baik itu westernisasi maupun asianisasi ataupun mungkin nanti ada indonesianisasi. Amin ya. Soon. Gitu, soon to be published. Soon to be published ya. Oke, Ya. itu tadi diskusi kita tentang westernisasi dan juga asianisasi, lalu dampaknya ke masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bu Ratih. Oke, sama-sama. Udah ngasih Nggak insight kerasa ya? baru. Iya, nggak kerasa nih. Demikian tadi diskusi podcast Visipol Update UMY kali ini. Semoga bermanfaat. Amin ya. Sampai jumpa dalam podcast Visipol Update lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.